Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-9 mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Lukas pasal 9 mulai ayat 57 sampai ayat 62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya mengikut Dia dengan cara yang benar. Dan Dia ajarkan itu melalui peristiwa di mana ada orang yang mau mengikut Dia dan ada orang yang Dia ajak untuk mengikut Dia. Dan respon dari orang itulah yang dijadikan oleh Yesus menjadi materi untuk memberi pelajaran kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya mereka mengikut Yesus. Hari ini saudara, saya dan saudara, kita adalah pengikut Kristus. Tetapi pertanyaannya hari ini, sudahkah kita mengikut Yesus dengan cara yang benar? Karena sekali lagi menurut saya saudara, bahwa hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah pengiringan kita akan Tuhan. Lebih penting dari segala apapun. Pengiringan kita akan Yesus itu lebih penting dari apapun. Karena di dunia ini kita mengerjakan banyak hal yang penting. Kita mencari nafkah, kita berjuang, kita mempersiapkan masa depan. Kita melakukan banyak hal, kita meniti karir, kita menempuh pendidikan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya itu penting saudara. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah pengiringan kita akan Tuhan. Karena pengiringan kita akan Yesuslah yang akan berdampak kepada kekekalan. Kalau kita berjuang untuk kesuksesan dunia ini, segala sesuatunya itu akan kita tinggalkan.
Bahkan dunia ini akan lenyap, sehingga semuanya itu tidak akan ada artinya, saudara. Kalau kita berjuang untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, satu saat semuanya itu akan tinggal nama. Tetapi kalau kita mengikut Yesus dengan cara yang benar, setelah kita mati pun, kita akan masuk kekekalan sampai selama-lamanya, masuk sorga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara, pengiringan kita akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada semuanya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang yang tidak terlalu peduli apakah pengiringannya akan Tuhan sudah benar atau tidak. Kalau cara dia bekerja untuk meraih keberhasilan, dia akan urus, akan perhatikan betul apakah itu sudah benar atau tidak. Cara dia meraih gelar, dia akan urus, dia akan perhatikan apakah sudah benar atau tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi cara mengikut Yesus yang berhubungan dengan kekekalan, seringkali orang asal-asalan. Padahal itulah yang akan berdampak sampai kekekalan selama-lamanya. Itu sebabnya pagi ini, saudara, saya mau menantang saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana pengiringan saudara akan Tuhan. Sudahkah saudara serius memperhatikan dan membenahi cara pengiringan saudara akan Tuhan? Dan sudahkah saudara mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan dengan benar? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama saat ini, saudara. Dan kita akan belajar dari konteks ini. Ada 3 cara mengikut Yesus dengan benar. Yang pertama, saudara, di mana ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi yang pertama, ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dan ketika dia berkata demikian, saudara, hal yang menarik yang saya rindu kita renungkan dan belajar adalah ayat 58, saudara, di mana Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa maksud Yesus mengatakan hal itu, saudara? Kepada orang yang berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, maksudnya dirinya sendiri, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mau menegaskan dari sana tentang bahwa tidak ada jaminan dari sisi fasilitas. Dan Yesus mau menegaskan dari sana adalah bahwa orang yang mau berkomitmen mengikut dia harus siap mengikut dia apapun kondisinya, apapun keadaannya, sekalipun tidak ada jaminan fasilitas. Dia berkata anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Tidak ada kemewahan pada waktu itu. Dan orang yang mau mengikut dia, Yesus mau mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus siap mengikut dia sekalipun pada waktu itu tidak ada jaminan itu. Artinya, saudara, prinsip pertama, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah siap tetap mengikut dia apapun keadaannya, apapun kondisinya. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Pengiringan kita akan Yesus, saudara, itu adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita urus, karena itulah yang akan berurusan dengan kekekalan. Dan dalam pengiringan kita akan Tuhan, cara yang benar yang pertama adalah bahwa kita harus siap mengikut dia apapun kondisinya, apapun keadaannya. Terlalu banyak, saudara, orang mengikut Tuhan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada orang mengikut Tuhan hanya supaya diberkati usahanya. Ada orang mengikut Tuhan hanya supaya disembuhkan penyakitnya, dijawab doanya, dia mengalami mujizat, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya
setuju bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan akan mengalami berkat, akan mengalami mujizat. Saya percaya karena saya sendiri dalam mengikut Tuhan, saya mengalami banyak berkat Tuhan. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan, jawaban doa. Itu adalah satu hal yang hari demi hari aku alami dalam hidup ini ketika aku mengiring Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah jika misalnya itu tidak ada, apakah kita masih tetap akan mengikut Tuhan? Jika seandainya doa saudara tidak dijawab, apakah saudara akan tetap mengikut Tuhan? Jika seandainya saudara tidak diberkati, apakah saudara akan tetap mengikut Tuhan? Dengar saudara, orang yang mengikut Tuhan dengan cara dan sikap yang benar, aku percaya orang itu akan diberkati, orang itu akan dijawab doa-doanya, dia akan mengalami mujizat dan sebagainya. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa mari kita benahi sikap kita. Adakah satu komitmen dalam hidup kita, sikap dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kesusahan, penderitaan dan sebagainya, kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun kita sakit dan Tuhan belum melakukan mujizat, kita belum mengalami mujizat, kita akan tetap ikut Tuhan. Begitulah seharusnya cara kita mengikut Tuhan. Kalau demikian komitmen anak-anak Tuhan, saudara, mengikut Tuhan, maka anak-anak Tuhan akan menjadi anak Tuhan yang militan. Apapun tidak akan bisa menggoyahkan dia. Kesusahan, penderitaankah, apapun, kekuranger, apapun tidak akan bisa memisahkan dia dari Tuhan. Karena sudah ada satu komitmen bahwa apapun kondisinya, dia akan tetap mengiring Tuhan. Itu seharusnya, saudara, cara mengikut Tuhan. Karena Yesus pun sudah mati bagi kita. Kita pun seharusnya siap menderita, bahkan mati untuk Yesus. Itulah cara mengikut Tuhan dengan benar. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian peristiwa kedua yang dari sana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana harus mereka mengikut Yesus, di mana ayat 58 Yesus berkata begini, lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kemudian ada seorang lain, saudara, Yesus sendiri yang berkata kepada orang itu, ikut aku, nak. Tetapi kemudian orang itu menjawab, izinkanlah aku terlebih dahulu menguburkan Bapakku. Saudara, kita harus paham di sini bahwa bapak dari orang ini belum mati. Karena kalau bapaknya sudah mati, tidak mungkin dia mengikut Yesus. Seperti itu, saudara. Artinya bapaknya masih hidup, tapi dia sebenarnya mau mengatakan bahwa izinkan aku menunggu bapakku mati dulu, lalu kemudian aku kuburkan, nanti aku ikut engkau. Artinya apa yang ada di sana sebenarnya? Penundaan. Lalu kemudian dijawab oleh Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dengar, saudara, hal kedua yang ditegaskan oleh Yesus cara mengikut dia adalah bahwa kita tidak boleh menunda untuk mengikut dia, dan kita tidak boleh menunda untuk melakukan tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Mungkin saudara berkata bahwa saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Dengar, saudara, tanggung jawab memberitakan Injil itu bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya penginjil, tapi kepada setiap orang. Karena amanat agung itu diperuntukkan kepada setiap orang. Saudara, saya dan saudara yang telah mengalami keselamatan di dalam Yesus, yang telah percaya Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kita percaya bahwa nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, dan kapanpun kita mati kita pasti masuk sorga. Dengar, saudara, orang-orang lain juga membutuhkan sorga. Kalau ada keluarga saudara yang belum percaya kepada Yesus dan mereka mati, mereka pasti masuk neraka, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Itu sebabnya saya dan saudara punya tanggung jawab memberitakan berita Injil kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang lain. Kita punya tanggung jawab itu, dan kita tidak boleh menunda, saudara. Lakukan segera, karena saudara tidak tahu kesempatan itu sampai kapan.
Beritakan Injil. Jangan menunda ikut Tuhan, jangan menunda untuk melayani Tuhan, jangan menunda untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang saudara cintai. Begitulah seharusnya kita mengikut Yesus. Jangan menunda. Sekali lagi, jangan menunda. Kerjakan tanggung jawab saudara. Ikut Tuhan dengan sungguh, lakukan tanggung jawab pemberitaan Injil dengan sungguh. Lalu kemudian yang terakhir saudara, hal ketiga cara mengikut Yesus, ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ada orang lain lagi saudara, ini dia lagi yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku mau mengikut Engkau." Tetapi dia berkata, "Izinkan aku pamitan terlebih dahulu." Lalu kemudian ayat 62 Yesus menjawab, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Artinya orang ini sudah maju, tetapi dia mau mundur lagi dulu, nanti maju lagi. Lalu Yesus berkata, orang yang siap untuk membajak lalu menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Artinya untuk mengikut Yesus itu tidak ada kesempatan untuk maju mundur. Sama seperti membajak, satu-satunya jalan, satu-satunya pilihan adalah terus maju. Kalau tidak maju maka akan rusak. Demikian saya dan saudara dalam kita mengikut Tuhan. Cara mengikut Tuhan dengan benar adalah kita harus tetap maju. Tidak ada pilihan yang lain. Maju terus. Karena jalan kita sudah benar, tujuan kita sudah benar, fokus kita sudah benar, pengiringan kita akan Tuhan sudah benar, dan tidak boleh mundur. Tetap maju, terus maju. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sudah merenungkan firman Tuhan adalah bahwa hal yang paling penting dalam hidup kita adalah pengiringan kita akan Tuhan. Hari ini saudara akan bekerja, itu penting. Hari ini saudara akan berusaha, itu penting. Hari ini saudara akan berbisnis, itu penting. Semuanya penting. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah pengiringan kita akan Tuhan. Karena pengiringan kita akan Tuhanlah yang akan berdampak kepada kekekalan. Sedangkan apa yang kita perjuangkan hari ini semuanya akan kita tinggalkan. Itu sebabnya penting untuk kita mengoreksi apakah kita sudah mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Dan pagi hari ini saudara kita sudah belajar bahwa cara mengikut Tuhan dengan benar adalah bahwa kita harus siap mengikut Dia apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan cara mengikut Tuhan dengan benar adalah bahwa kita tidak boleh menunda waktu. Tetap ikut Tuhan, kerjakan tanggung jawab kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Biarlah hari ini dalam saudara bekerja, saudara gunakan kesempatan itu untuk beritakan berita Injil kepada saudara-saudara, kepada teman sekerja dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, dalam kita mengikut Tuhan tidak boleh maju mundur, terus maju. Puji Tuhan saudara, hari ini pastikan pengiringan saudara akan Tuhan, saudara mengiring Dia dengan benar. Biar firman Tuhan ini menyegarkan saudara, memberi semangat motivasi bagi saudara untuk mengikut Tuhan dengan benar, untuk mengerjakan pekerjaan saudara dengan benar. Kalau saudara mengikut Tuhan dengan benar, maka saudara pun akan mengerjakan segala pekerjaan bisnis saudara dengan benar. Puji Tuhan saudara, biar firman Tuhan ini memberkati saudara. Tetap maju, tetap semangat. Kita akan berdoa bersama sebelum melakukan aktivitas kita saudara. Dan biar firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama. Sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa
buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan
menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik, dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.